Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Fitri dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704213032 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Karakter. Latar belakang, bahasa memang memiliki andil paling besar dalam suatu komunikasi karena bahasa merupakan syarat utama untuk terjadinya komunikasi. Bahasa juga dapat menunjukkan bangsa, tingkat peradaban dan jati diri bangsa, salah satunya ditunjukkan oleh cara berbahasa masyarakatnya. Bahasa menunjukkan cerminan pribadi seseorang, dapat diidentifikasi dari perkataan yang ia ucapkan. Untuk menjaga identitas bangsa dalam wujud bahasa Indonesia sebagai penjaga lambang keindonesiaan tidak lepas dari berbagai tantangan dan peranan. Tantangan pertama yakni perkembangan BI atau Bahasa Indonesia yang dinamis tetapi tidak menimbulkan pertentangan di antara masyarakat. Pada saat bersamaan bangsa Indonesia sudah mencapai kedewasaan berbahasa, sekarang tumbuh kesadaran secara emosional bahwa perilaku berbahasa seseorang terkait dengan masalah nasionalisme. Salah satu bukti banyak orang yang lebih suka memakai bahasa asing karena sudah terbukanya informasi dan telekomunikasi. Tantangan kedua yakni persoalan tata istilah dan ungkapan ilmiah. Kedua tantangan tersebut dapat direduksi melalui pengajaran dan pengaplikasian peran bahasa Indonesia itu sendiri untuk pembangunan karakter pemakainya. Pada makalah ini, penyusun akan mencoba mengungkapkan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter. Selain itu, akan dipaparkan pula bagaimana fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. Ada pula poin yang terpenting, yaitu tentang membentuk karakter melalui bahasa Indonesia ataupun pengintegrasian karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter. Pentingnya peranan bahasa Indonesia bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda 1928 butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Menurut Rohmadi, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 bahasa Indonesia adalah bahasa negara, serta dalam pasal 36C pun disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Artinya, bahasa Indonesia telah diakui kebenarannya sebagai bahasa negara yang telah dilindungi oleh aturan hukum. Kembali pada isi Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga membuktikan bahwa pengakuan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia yang memiliki fungsi yang luar biasa dalam mengembangkan kepribadian dan karakter bangsa. Fungsi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia senantiasa berkepribadian, berkarakter, berperilaku, dan berbudi bahasa khas Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi efektif sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi, ketahanan bahasa Indonesia diuji karena mulai menurunnya kecintaan dan kebanggaan masyarakat berbahasa persatuan di negeri ini. Bahasa Indonesia harus dikembangkan dan diaktualisasikan dengan perkembangan global saat ini. Pemakaian bahasa Indonesia mulai mengalami kelunturan. Generasi muda seolah kehilangan kepercayaan diri apabila tidak menggunakan istilah asing dalam setiap percakapan maupun tulisan. Pada dasarnya, bahasa merupakan jantung kebudayaan. Bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia atau alat untuk menyampaikan gagasan yang mendukung
pembangunan Indonesia atau pengungkap pikiran, sikap, dan nilai-nilai yang berada dalam bingkai keindonesiaan. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi, politik, sosial, dan budaya, yang selanjutnya akan memberi sumbangan yang signifikan untuk membangun paradigma baru pembangunan yang berjiwa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan peran sebagai media membangun karakter bangsa demi meningkatkan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan lintas bangsa di dunia yang semakin mengglobal. Penguasaan bahasa Indonesia berperan dalam mengembangkan berbagai kecerdasan, karakter, dan kepribadian. Orang yang menguasai bahasa Indonesia secara aktif dan pasif akan dapat mengekspresikan pemahaman dan kemampuan dirinya secara runtut, sistematis, logis, dan lugas. Hal ini dapat menandai kemampuan mengorganisasi karakter dirinya yang terkait dengan potensi daya pikir, emosi, keinginan, dan harapannya yang kemudian diekspresikannya dalam berbagai bentuk tindakan positif. Menurut Bacon and Cook, karakter yang baik dapat diartikan bahwa perilakunya baik ucapan, budi bahasa, tindakan maupun perbuatan dapat diterima oleh orang lain. Adapun pengertian menurut Ditjen Madikdasman, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Semakin luas lingkungan masyarakat yang menerima kebaikannya, dapat diartikan bahwa kebaikan pribadinya semakin sempurna. Perilaku tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategori kurang yang harus dihindari, rata-rata yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perilaku unggulan, dan unggulan yang merupakan perilaku ideal. Perilaku-perilaku tersebut antara lain: A. Perilaku kurang berindikator, yaitu perilaku seseorang yang mempunyai sifat memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri, tidak respon terhadap orang lain, tidak menyimak orang lain, tidak peduli terhadap orang lain, suka mengagumi diri sendiri, mengejek orang, tidak jujur, dan mengecilkan orang lain sehingga ingin menang sendiri. Perilaku seperti ini sebaiknya dihindari. Yang B. Perilaku rata-rata berindikator, yaitu sebaliknya dari perilaku kurang berindikator. Pada perilaku ini memiliki sikap beradab, yakni tidak memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sopan, nada bicara yang enak, ramah atau reseptif, menyimak, cukup membantu, jujur, dan hormat kepada orang lain. Perilaku jenis ini dapat digunakan sebagai tindakan perilaku yang harus diutamakan. C. Perilaku unggulan berindikator, yaitu perilaku yang sifatnya bersedia membuka diri, bersemangat, berinisiatif untuk menolong orang lain, sehingga orang lain dapat mudah berhubungan, responsif, empati, dan berkeinginan tulus untuk membuat orang lain senang. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara sadar akan membentuk karakter-karakter positif. Menteri Akbar Tanjung telah menguraikan secara rinci pada Kongres Bahasa Indonesia 1988, yaitu sebagai berikut. A. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara sadar berarti membiasakan diri untuk berdisiplin. B. Kecintaan terhadap bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk nasionalisme
dan patriotisme yang perlu ditumbuhkan dalam mengarungi arus modernisasi. C. Pemakaian dan kemampuan berbahasa Indonesia akan memperkokoh kepribadian yang pada gilirannya menjadi pertahanan dalam menghadapi persaingan global. D. Pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membawa ke dunia budaya tulis yang sempurna yang merupakan bekal utama untuk menguasai ilmu dan teknologi. 1. Pengertian nilai karakter berasal dari Yunani atau karauso, yang berarti yaitu menandai atau mengukir, yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Menurut KBBI 2016, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi karakter diartikan sebagai cara berperilaku seseorang untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab, disiplin. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter adalah sebagai berikut. A. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Peranan dalam pembangunan karakter ada hubungannya dengan Tuhan, yaitu religius, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Yang B. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri atau personal. 1. Jujur. Peranan bahasa Indonesia dapat membangun seseorang untuk senantiasa jujur dalam setiap hal apapun. Jujur adalah perilaku yang harus dimiliki seseorang agar dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab. Peranan bahasa Indonesia dapat membangun seseorang untuk senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri. Bahasa Indonesia dengan baik akan terbentuk karakter bertanggung jawab dalam dirinya sehingga mampu melaksanakan tugas yang telah diberikannya. Yang ketiga, disiplin. Peranan bahasa Indonesia dapat membangun seseorang untuk patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Yang keempat, kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tanpa mengenal lelah serta mengatasi berbagai hambatan untuk menyelesaikan tugas, belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, percaya diri. Sikap yang meyakinkan pada kemampuan diri sendiri untuk melaksanakan tugas atau belajar atau pekerjaan agar tercapainya setiap keinginan dan harapan. 6. Berpikir logis, kritis, dan inovatif. Berpikir dan melakukan sesuatu secara logis atau masuk akal untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan temu akhir dari apa yang telah dimiliki. Seseorang secara sadar dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan senantiasa berpikir kritis, logis, dan inovatif. Mereka akan berusaha memahami dan memecahkan suatu masalah secara kritis dan logis. Mereka pun akan beraktivitas dan berkreasi dengan baik dan memunculkan ide-ide baru. 7. Mandiri. Sikap dan perilaku seseorang yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, ingin tahu. Sikap dan tindakan untuk mengetahui segala informasi lebih dalam dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengarnya, sehingga memunculkan gagasan dan ide baru.
Yang kesembilan, cinta ilmu, cara seseorang menunjukkan kesetiaan, kepedulian terhadap pengetahuan serta tidak bosan untuk selalu belajar dan selalu mencari ilmu pengetahuan yang baru. C. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Yang pertama, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, patuh dan pada aturan-aturan sosial. Seseorang memiliki sikap patuh dan taat terhadap aturan-aturan berkenan dengan masyarakat dan kepentingan umum atau pada aturan-aturan sosial. Yang ketiga, menghargai karya dan prestasi orang lain, sikap dan tindakan yang dimiliki seseorang untuk menghargai dan menghormati keberhasilan orang lain atas karya atau prestasi orang lain. Yang keempat, santun, sikap yang baik dan harus dilihat dari tutur kata atau bahasa yang digunakan kepada semua orang. 5. Demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. D. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang pertama, peduli sosial dan lingkungan, sikap atau tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya, serta melaksanakan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu memberi bantuan bagi orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, nilai kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga, nasionalisme, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Yang keempat, menghargai keberagaman, sikap tenggang rasa terhadap seseorang baik berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, dan suku dan agama. B. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional bagi bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini menjadi terobosan yang dilakukan oleh Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia. Mereka telah menyadari bahwa bahasa daerah tidak mungkin dapat digunakan sebagai alat perhubungan antar suku, sebab yang diajak komunikasi juga mempunyai bahasa daerah tersendiri. Adanya bahasa persatuan atau bahasa Indonesia yang dipakai sebagai lingua franca ini pun tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai a. lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, melainkan kita harus berbangga hati menggunakan dan memelihara bahasa Indonesia. B. Lambang identitas nasional sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu dari sifat, perangai,
dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. C. Sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Melalui fungsi ini, maka seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai suku bisa bersatu padu. Adanya fakta bahwa identitas dan nilai-nilai budaya dari suku lain masih tercermin pada bahasa daerah masing-masing. Bahkan diharapkan dapat memperkaya khazanah sebagai khazanah bahasa Indonesia. D. Sebagai penghubung antar budaya dan daerah. Warga Indonesia terkenal dengan keragaman penduduknya yang dimiliki adat berbeda-beda. Melalui fungsi ini, maka seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu walaupun berasal dari suku bangsa yang berbeda. Kita dapat mempelajari ataupun mengetahui kebudayaan dari daerah lain karena sudah ada media komunikasi formal yang menjembatani kita sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. 2. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara perlu dipertimbangkan. Sesuai hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai berikut. A. Bahasa resmi kenegaraan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakan bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI 1945. Mulai pada saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. B. Bahasa pengantar resmi di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam penyampaian pendidikan di Indonesia dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai adil agar sebaiknya buku yang digunakan juga menggunakan bahasa Indonesia sehingga membantu pelajar dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. C. Bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahwa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Yang D. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Bangsa Indonesia berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Misalkan seorang pengajar tari Bali tidak mungkin mengajarkan tari Bali kepada orang Jawa, Aceh, maupun suku lain menggunakan bahasa Bali karena mereka belum tentu mengerti bahasa Bali. Oleh karena itu, bahasa Indonesia lah yang menjembatani hal tersebut, sehingga informasi yang berisi ilmu kebudayaan ataupun teknologi bisa dimengerti oleh orang lain. Hal ini juga berlaku dalam penyebaran ilmu modern. C. Pengintegrasian karakter dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sebagian besar belum menunjukkan hasil optimal seperti yang diharapkan. Proses pembelajaran ini ditenggarai berlangsung seadanya dan menonton.
Diperlukan penguatan dan pembaharuan yang mesti ditempuh seperti menciptakan sekaligus memperdayakan guru. Guru hendaknya tidak terlalu banyak dibebani oleh tuntutan kurikulum yang memasung kreativitasnya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia tidak hanya sebatas menjadikan anak mampu berkomunikasi, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai pembinaan dan pengembangan karakter kebangsaan. Menurut Ansyari, istilah karakter merujuk pada ciri khas perilaku seseorang atau kelompok, kekuatan moral atau reputasi. Dengan demikian, karakter evaluasi terhadap moral individu atau berbagai atribut termasuk kurangnya kebajikan seperti integritas, keberanian, ketabahan, kejujuran, dan kesetiaan atau perilaku kebiasaan yang baik. Ada perbedaan antara kepribadian dengan karakter. Kepribadian pada dasarnya merupakan sifat bawaan, sedangkan karakter atau perilaku yang diperoleh dari hasil belajar. Dalam kondisi negara yang mengalami krisis multidimensi ini kiranya sangat memerlukan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah suatu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Selama ini pendidikan karakter menggapai berbagai aspek dari pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan yang dibungkus dalam mata pelajaran agama dan PPKN. Sebelum menguraikan model pembelajaran pendidikan karakter, penyusun merujuk pendapat Kidder yang mengusulkan 7E untuk memberhasilkan program pendidikan karakter. Pengintegrasian karakter dapat dilakukan pada waktu aktivitas belajar siswa. Aktivitas yang dipilih adalah pada aspek pendekatan yang terpusat kepada siswa. Selama ini terdapat model pembelajaran yang terpusat pada siswa seperti diskusi kelompok kecil, simulasi, dan bermain peran, studi kasus, belajar menemukan sendiri, belajar berkelompok, belajar kolaborasi, belajar kontekstual, belajar berbasis masalah, dan belajar berbasis proyek. Selain itu dapat juga dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Strategi yang dilakukan dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia dalam mengintegrasikan karakter dalam kegiatan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 kegiatan, yaitu keteladanan dan kegiatan spontan, teguran, pengondisian lingkungan, dan kegiatan rutin. Pengintegrasian dalam kegiatan yang diprogramkan dapat dirancang dari awal oleh gurunya dengan memasukkan atribut karakter yang akan diperlukan untuk menanamkannya kepada siswa. Dimensi karakter. Contoh pengintegrasian kedisiplinan: menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dengan tenggat waktu yang ditetapkan, tanggung jawab saat menampilkan tugas kelompok atau individu, toleransi saat kegiatan keterampilan berbahasa dengan metode tanya jawab dan diskusi, kasih sayang saat KBM di luar kelas, misal menulis dengan media berupa lingkungan taman dan museum, sopan santun pada saat kegiatan bermain drama, berarti menyusun surat pribadi, surat dinas, surat lamaran kerja, dan lain-lain. Kejujuran kegiatan bercerita dan menuliskan kembali bacaan yang telah dipelajari.
saling menghormati diintegrasikan pada pembelajaran bermain peran sosio drama dengan mengambil topik pada SK dan KD, kesetiakawanan pada pembelajaran bercerita dengan topik berkunjung ke teman yang sakit maupun opname di rumah sakit, keteladanan pada pembelajaran membaca novel yang bermuatan kepahlawanan. Simpulannya, dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan, makna penyusun dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter, yaitu bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan peran sebagai media untuk membangun karakter bangsa demi meningkatkan martabat di kancah global. Penguasaan bahasa Indonesia berperan dalam mengembangkan berbagai kecerdasan, karakter, dan kepribadian. Seseorang yang menguasai bahasa Indonesia secara aktif dan pasif akan dapat mengekspresikan pemahaman dan kemampuan dirinya secara runtut, sistematis, logis, dan lugas. Hal ini dapat menandai kemampuan mengorganisasi karakter dirinya yang terkait potensi daya pikir, emosi, keinginan, dan harapannya yang kemudian diekspresikannya dalam berbagai bentuk tindak positif. Sehingga peran bahasa Indonesia dapat membangun karakter yang baik dimulai dari setiap individu. Yang kedua, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, sebagai bahasa nasional yang terdiri dari lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa, dan sebagai penghubung antar budaya dan daerah. Selain itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi pengantar di dunia pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang ketiga, pengintegrasian karakter dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Cara untuk merekatkan bangsa dan penanaman nilai karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat dirancang guru bahasa Indonesia. Yang keempat, keberhasilan pengintegrasian itu dapat diukur melalui indikator yang telah ditentukan untuk pencapaiannya. Pada akhirnya, ketercapaian semua itu terpulang kembali kepada kerjasama guru dan siswa. Baiklah, sekian presentasi materi makalah saya. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.